Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama, pengalaman menjadi pramusaji. Seperti orang lain, aku pikir aku tidak pernah punya cerita untuk di sini. Tetapi, baru-baru ini aku ingat wanita paling belagu yang pernah aku temui. Ini kembali ketika aku berusia 16 tahun dan bekerja di pramusaji. Beberapa catatan sebelum kita mulai adalah bahwa aku bekerja di restoran. Itu bukan restoran cepat saji. Jadi kami butuh sedikit lebih lama untuk membuat makanan tertentu. Tidak hanya itu, tetapi pada hari ini cuaca sangat panas di musim panas dan dapur kami tidak memiliki AC. Jadi suhu di dapur hari itu sekitar 38 derajat Celcius. Karakter dalam cerita ini, IM, ibu belagu, M adalah aku, dan AM adalah asisten manajer. Jadi restoran tempat aku bekerja sering terjadi apes saat noon rush, terutama pada akhir pekan. Tetapi pada hari khusus ini aku tidak bekerja di kasir, dan sebaliknya bekerja di ruang makan, yang pada dasarnya hanya membersihkan meja sehingga pelanggan bisa duduk secepatnya. Ketika kalian tidak memiliki apa-apa untuk dibersihkan, kalian seharusnya berdiri dan menyambut orang, membantu untuk menemukan meja, dan menerima keluhan, yang biasanya tidak menjadi masalah. Datanglah si ibu belagu ini. Aku sedang berkeliling ketika aku ditandai oleh wanita ini, dan interaksi berikut terjadi. EM, permisi, kami memesan nomor 2. Kami mendapat hotdog dengan itu tetapi tidak ada kentang goreng. M, oh mohon maaf terkait itu. Aku akan kembali dan mengambilkan ibu kentang goreng setelah aku mengkonfirmasi pesanan ibu. IM, kamu harus memberi kami hotdog baru juga. Aku punya anak di sini, dan hotdog akan dingin setelah kamu mendapatkan kentang goreng itu. M, tidak masalah. Aku akan mengambil hotdog dingin ibu kembali dan membuatkan ibu pesanan baru. IM, tidak. Kami juga menyimpan yang ini. M, oke. Aku akan melihat apa yang bisa aku lakukan, Bu. Aku memberinya senyum sopan dan keluar. Sedikit kecewa karena teriakan itu. Tapi dia bukan orang kasar pertama yang kami alami sebelumnya. Aku memberitahu asisten manajerku apa yang sedang terjadi, dan dia memberi aku izin untuk membuat makanan baru setelah kami memeriksa pesanannya. Dan kentang goreng itu memang dilupakan oleh siapapun kasirnya. Aku harus segera menggoreng kentang goreng baru dan menunggu hotdog baru. Tetapi aku kembali kepadanya secepat mungkin. Aku langsung dimarahi, meski hanya butuh waktu sekitar 7 menit. IM, butuh waktu cukup lama. Anak-anakku lapar. M, maaf Bu, aku harus membuatkan pesanan baru untuk ibu, jadi agak lama. IM, aku tahu kamu hanya berdiri di belakang tanpa melakukan apa-apa, goblok. Tinggalkan kami sendiri. Sekarang aku tidak terlalu pandai mengumpat, dan aku masih remaja saat itu. Jadi aku merunduk ke dapur untuk menangis sebentar sambil mencuci piring, melakukan hal-hal menyenangkan. Aku pikir itu adalah akhirnya. Ternyata aku salah. Belakangan, aku dipanggil untuk bekerja sebagai kasir, alih-alih ruang makan, dan piring karena salah satu kasir pulang ke rumah karena merasa sakit demam, yang bisa dimaklumi. Apa yang aku tidak duga adalah wanita yang belagu itu datang ke depan dan menuntut untuk menemui manajerku, yang datang berlari. Aku tidak begitu ingat apa yang dia katakan, tetapi dia mengungkapkan untuk waktu yang lama tentang betapa tidak profesionalnya kami, dan bahwa dia mengerti saat bekerja sebagai pramusaji. Tetapi dia tidak pernah seburuk yang kami alami padanya, dan dia punya anak. Dia juga bersumpah dan memanggil aku goblok beberapa kali, tapi aku yakin kalian mengerti. Dia kemudian menuntut kami memberinya 10 kue dan 5 brownies yang dibuat dari awal oleh rumah makan. Ini akan menjadi sekitar pesanan $20, yaitu tentang apa yang aku buat setelah 3 jam kerja. Bukan hanya itu, tetapi dia bersikeras makanan mereka berikutnya gratis. Asisten manajerku membeku di tempat. Jadi aku berkata, maaf Bu, kami tidak melakukan itu. Dan dia dengan agresif meraih pergelangan tanganku dan mengatakan aku harus, diam, kamu bukan manajer. Aku diam, tetapi bahkan asisten manajer menolak. Tetap saja itu tidak cukup. Dia menginginkan pemiliknya. Untungnya, dia ada hari itu dan tentu saja dia masih ditolak. Dan akhirnya berhenti. Asisten manajerku sedang demam juga, sehingga dia akhirnya muntah dan pulang. Ibu yang belagu dan keluarganya pergi pada waktu yang hampir bersamaan dengannya.
dan aku segera ditugaskan kembali ke ruang makan karena asisten manajer memberitahu kami bahwa dia ketinggalan toilet saat muntah. Aku tidak repot-repot membersihkannya, karena aku pernah berurusan dengan hal semacam itu sebelumnya. Dan itu bukan salahnya. Tetapi bahkan itu bukan akhir dari itu. Ketika aku kembali ke ruang makan, aku menemukan meja tempat ibu yang belagu dan keluarganya duduk. Mereka membuang sisa minuman dan makanan mereka ke meja, bilik, dan lantai di bawahnya. Itu sangat jelas disengaja. Tidak ada seseorang yang membuat kekacauan seperti itu sebagai insiden. Singkat cerita, jangan menjadi bajingan bagi pramusaji makanan hanya karena kesalahan bodoh. Tidak ada akhir yang bahagia. Di sini, selain fakta bahwa aku tidak lagi bekerja di sana, maaf, ini tidak terlalu menarik, tetapi masih membuat aku kesal untuk memikirkannya. Cerita kedua, aku telah datang di sini selama 30 tahun. Jadi apapun yang aku katakan harus dilakukan. Di pekerjaanku, kami mendapatkan banyak hal ini. Jadi begini, aku bekerja melakukan hal yang biasa aku lakukan. Dan beberapa waktu yang lalu, tempat kerjaku mengalami perubahan nama, sehingga pelanggan banyak menggunakannya sebagai alasan. Mantan pekerja yang semuanya pergi sekarang tidak mengikuti kebijakan sebelum aku mulai. Jadi suatu hari, pelanggan ini datang meminta untuk melakukan transaksi. Aku mengatakan kepadanya sayangnya kami tidak dapat melakukan itu, dan itu bertentangan dengan kebijakan kami. Ini membuat marah Ewe, yaitu si wanita belagu, dan dia mulai meneriaki aku. Rekan kerja aku melihat ini karena mereka juga membantu pelanggan dan mengirim pesan kepada aku melalui obrolan kelompok kerja kami di komputer kami, mengatakan betapa belagunya orang ini. Ewe meneriaki aku tentang bagaimana dia menjadi pelanggan selama lebih dari 30 tahun, dan aku harus melakukan apa yang dia katakan, karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Aku mencoba menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya tidak menegakkan kebijakan, dan membiarkan semuanya meluncur. Dia menggerutu, dan mengeluh tentang betapa tidak adilnya pekerja kami membuat segalanya lebih sulit untuknya, bla bla bla. Kemudian lebih dari itu, dia berkata, "Karena kalian tidak ingin bisnisku, aku akan mengambil uang ini di tempat lain." Terserah kau saja, Bu. Dia pergi dan aku pikir itu adalah akhir dari semuanya. Sampai dia berjalan langsung ke kantor manajer dan mulai menggedor-gedor pintu. Ketika manajerku keluar, Ewe mengacukan jari tengahnya ke arahku dan berkata, "Perempuan Asia ini menahanku dari hak-hakku. Tidak mungkin aku akan membiarkan imigran ini mengatakan apa yang bisa dan tidak bisa aku lakukan. Aku orang Asia, dan begitu juga rekan kerjaku yang lain." Manajerku berkulit putih, dan begitu juga Ewe. Manajerku benar-benar hanya tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi. Dan ketika dia tidak melakukannya, kami harus memanggil polisi untuk menyeretnya keluar. Aku bekerja di sebuah bank. Cerita ketiga, kisah Natal. Saudaraku yang belagu. Menjelang liburan yang akan datang, aku berpikir bahwa aku akan membawa kalian ke dalam semangat Natal dengan berbagi cerita dari masa dewasa mudaku beberapa waktu yang lalu. Aku selalu menjadi penyembah Natal yang mutlak, terutama karena kehidupan cacat yang relatif suram, karena penyakit yang didapat di masa kanak-kanakku yang membuat aku kekurangan kekebalan tubuh. Karena itu, aku masih tinggal bersama ibuku, tetapi dia adalah teman dan advokat yang luar biasa, jadi itu bukanlah masalah. Jadi, kegembiraan sejatiku setiap musim liburan adalah menempatkan kreativitasku untuk menghias tema pohon Natal baru setiap tahun, dengan semua ornamen dibuat dari awal, mendekorasi rumah, membeli, dan membungkus hadiah dengan rapi, serta memasak beberapa pilihan makanan, karena aku tidak punya energi untuk pesta. Ya, meskipun ini adalah kegembiraan yang mengangkatku dari keterbatasanku, ada harga yang harus dibayar. Hampir seperti jarum jam aku akan terkena pilek atau flu yang mengerikan. Kira-kira 2 hari sebelum Natal yang berlangsung selama sisa musim liburan. Karena aktivitas yang menurunkan ambang batas sistem kekebalanku untuk melawan penyakit secara signifikan. Aku tidak serta-merta menyesal, tetapi inilah latar belakang cerita ini. Suatu Natal, saudara perempuanku, yaitu si IS yang belagu, dan tunangannya, IF, menghabiskan liburan bersama kami. Dan seperti biasa, aku sakit parah dengan demam 39 derajat Celcius. Aku harus tetap berbaring, seolah-olah aku bahkan duduk tegak muntah akan mulai. Jadi aku bangun untuk pergi ke tempat lain akan menjadi bencana. Aku juga kehilangan suara karena radang tenggorokan, karena efek korosif asam lambung dari sesi sebelumnya.
Ibuku telah menyiapkan futon di lantai ruang tamu dengan anduk dan mangkuk agar aku tidak terputus dari para tamu dan perayaan. Jadi, dalam jalan-jalan IS dan IF memberitahu aku bahwa mereka ingin pergi ke piano untuk menyanyikan lagu-lagu Natal. Tetapi mereka tidak berpikir dua orang cukup, dan mereka ingin, yaitu mengharapkan aku untuk bergabung dengan mereka. Aku mencoba menjelaskan dengan bisikan serak bahwa tidak mungkin bagi aku untuk bernyanyi, tetapi aku mungkin akan memuntahkan seluruh piano dan apapun yang aku lewati dalam perjalanan ke sana. Jadi, dia tidak terima itu. Dia mungkin mengoceh tentang bagaimana aku merusak Natal mereka dengan tidak melakukan apa yang mereka ingin aku lakukan. Dan seperti biasanya, IF mendukungnya dalam hal ini. Aku terlalu tercengang oleh absurditas konyol ini untuk menjawab. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini bukan satu-satunya arena untuk tantrum liburannya. Karena ulang tahun IS adalah 2 hari sebelum Natal, aku tidak berani memiliki indikasi dalam dekorasi atau hadiah mendekati Natal. Atau dia akan emosi dan melotot sepanjang hari sebagai pembalasan dendam. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.